Diduga ilegal. 5 TKA asal China bebas kerja dan berada pada proyek gedung PT Siemens Medica di Payaraman Barat Ogan Ilir. Payaraman Ogan Ilir, Sumsel. TV video Sumsel 1 Suara mengabarkan keberadaan 5 TKA tenaga kerja asing asal China di proyek pendirian gedung baru peternakan primata yang berlokasi di Kelurahan Payaraman Barat Ogan Ilir, Sumsel ini mulai terendus. Pasalnya, beberapa pekerja bangunan ataupun karyawan pribumi yang bekerja di proyek tersebut membeberkan perihal dugaan adanya 5 orang TKA ilegal asal Cina. Mereka menduga para TKA Cina itu masuk dalam proyek di daerahnya dengan hanya menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja. Padahal, menurut salah satu karyawan yang namanya minta dirahasiakan ini, jika mereka mau bekerja di Indonesia, harus mengantongi izin sesuai peraturan, seperti kartu izin tinggal terbatas KITAS atau kartu izin tinggal tetap KITAP. Dan info tentang TKA inilah yang perlu ditelusuri, Pak. Jika mereka datang ke Indonesia dengan visa kunjungan tapi kenyataannya di sini malah kerja, maka ini pelanggaran hukum, kata salah satu pekerja. Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Dari informasi yang berhasil dihimpun, pemilik proyek pendirian gedung peternakan primata ini ialah PT Siemens Medica Indonesia dan dikontraktori oleh PT YHY Contractors Indonesia. Diduga, totalnya ada 5 orang. 3 TKA Cina bekerja di PT Siemens Medica Indonesia bernama York, Jack, dan Alan. Sedangkan sisanya 2 orang yakni Sikai dan Yuan bekerja di PT YHY Contractors Indonesia. Sementara pihak perusahaan awalnya belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasinya terkait informasi dugaan TKA Cina ilegal ini. Saat itu, hanya ada keterangan yang diperoleh melalui Andre sebagai penterjemah bahasa asing dari perusahaan dan Ishak selaku kepala tukang di lokasi proyek. Sebelumnya, Andri sang penterjemah sempat berkelit saat didatangi ke lokasi proyek dengan berpesan pada satpam bahwa dia tidak bisa ditemui sekarang, sedang sibuk kerja. Hingga akhirnya, tak lama kemudian keluarlah Pak Eko selaku pelaksana PT YHY sembari mengatakan, "Tunggu saja jam 4 sore Pak, pas jam istirahat kerja. Bapak telepon saja di nomor Pak Andre ini 08222320." Atas saran Pak Eko, ketika dikonfirmasi via WhatsApp-nya, Andre pun langsung berdalih dengan mengatakan, "Maaf Pak, saya karyawan baru di lapangan tidak tahu masalah intern perusahaan." Info dari manajemen SEP, Pak Eko Suparyanto dan rekan-rekan mulai saat ini perihal kepala desa, lurah akan ditangani oleh pihak SIMIANS, dalihnya tak mengakui bahwa dia adalah seorang penterjemah. Sedangkan menurut Ishak, hari ini pihak perusahaan dipanggil oleh pihak Kelurahan Payaraman Barat dan Pak Eko akan datang ke kantor lurah selepas sholat Jumat. Dihubungi terpisah, Lurah Payaraman Barat Supriyadi Am saat mintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya sudah memanggil pihak perusahaan terkait keberadaan orang asing tersebut. Dia menuturkan, agar orang asing tersebut dibuatkan surat domisili lantaran tamu yang berada di wilayahnya harus melaporkan diri demi keamanan dan keselamatan. Mereka ini kan pendatang, wajib melapor dan kami sarankanlah bikin surat keterangan domisili tapi mereka enggan. Kami tidak akan mengusirnya. Kalaupun nanti terjadi sesuatu dan lain hal terhadap mereka maka itu sudah di luar tanggung jawab kami karena mereka bukan penduduk asli sini namun pendatang yang enggan melaporkan dirinya. Ya sudahlah, kita biarkan saja dulu. Kita ikuti saja maunya mereka ini apa, tutup lurah. Demikian kabar laporan jurnalis Ogan Ilir Sumsel.